apa namanya, yang bakal jadi pemenang seperti apa. Maka itu kita di GDP Venture itu kalau invest kebanyakan investnya kecil-kecil gitu loh, ya. Tapi juga ada beberapa companies seperti kayak di Bilibili.com gitu kan, itu yang kita memang dari awal kita komitmen untuk mau kita jalanin sendiri gitu, seperti itu di e-commerce contohnya, ya kan. Tapi juga di kebanyakan sektor kita tuh invest kecil, kita supporting the founder saja gitu loh, kayak gitu. Pak Martin, mungkin Bapak Ibu tahu, beliau portofolio dari GDP Ventures mulai dari 88 Rising, mungkin untuk generasi 2-3 ini sangat populer. Saya juga salah satu yang fans tuh dengan talent-talentnya. Lalu ada tiket.com, Blibli dan lain sebagainya. Tapi mungkin Pak, filosofinya seperti apa sih Pak? Ketika misalkan seseorang ingin masuk ke bisnis tersebut, apakah visi misinya atau apa seperti apa Anda ketika akan memulai bisnis di tahun 2010 ya Pak, GDP Ventures ya? Ya, yang kita tahu dan apa yang kita pikir benar saat itu sama sekarang udah jauh berbeda gitu ya. Jadi biasanya setiap 2 tahun sekali itu pasti ada perbaikan cara pola pikir kita lah. Karena saya percaya apa yang kita pikir benar itu selalu cuma 80% benar gitu. Jadi selalu ada 20% kemungkinan untuk kita perbaiki diri gitu kan, seperti itu ya. Supaya kita nggak jadi orang so tau terus gitu kan. Jadi itu satu ya. Jadi kalau companies yang kita invest itu mesti yang kita percaya bahwa ini company full gitu loh. Karena kita kan soalnya banyak tim kita tuh ada yang orang technical ya, ada juga orang-orang yang otak kanan, yang orang-orang marketing, orang bisnis development. Ini kombinasi tuh ya Pak ya? Ya. Dalam tim Bapak tuh kombinasi. Betul. Jadi kita mesti tahu ini cool dalam hal technical atau ini cool dalam hal marketing, branding gitu, seperti itu, ya kan? Tapi kalau kita nggak percaya bahwa ini company-nya cool, kita nggak mau gitu. Seperti itu. Okay. Ya. Tapi ujung-ujungnya itu, ya. Ujung-ujungnya cool atau enggak? Pak Martin, bagaimana dalam journey Anda mengembangkan portofolio ini? Pasti tahun 2010 kan belum ada ini Rising sih Pak, masih jauh sekali. Nah, dalam journey itu mungkin bisa Bapak ceritakan, apakah mungkin ada satu titik golden moments sehingga portofolio ini besar dalam jumlah yang signifikan gitu, atau dalam bisnis GDP Ventures nggak ada, semua berjalan dengan sesuai dengan perkembangan kondisi saja? Kalau kita soalnya nggak pernah, karena kita tuh investment kita tuh nggak sekali banyak gitu kan. Kita tuh investment sedikit-sedikit. Ya, kita nggak pernah ngasih target 1 tahun kita harus invest di berapa company. Tidak pernah ada target Pak? Nggak ada. Wow. Gitu loh. Jadi kita kan soalnya kan fundingnya kan dari keluarga, gitu loh, dari family office gitu ya. Dikasih budget, ya kan, misalkan kita dikasih budget 10, ya artinya mungkin kita bisa investnya satu kan gitu kan, atau setengah. Kalau setengah berarti bisa invest di 20 company gitu loh, tapi nggak lebih dari itu kan gitu kan ya. Jadi kita cuma dikasih budget, ya kita tahu sendiri mau investnya di mana gitu loh, ya kan. Kalau nanti udah lebih bagus, biasanya budgetnya bisa naik gitu, seperti itu kan tentunya kan, kalau emang performance-nya bagus gitu loh. Jadi kita keeps us disiplin gitu ya kan. Funding kita nggak terlalu besar, cuman bikin kita jadi disiplin gitu loh. Maka itu kita nggak pernah target apa-apa gitu loh. 1 tahun harus invest berapa, itu salah menurut saya gitu loh. Dan itu kita kerjakan dari tahun 2010 kan gitu kan ya. Jadi sampai sekarang kita konsisten aja gitu loh. Dan areanya juga berubah-ubah. Jadi tadinya ada yang kita pikir cuma e-commerce related gitu. Terus belakangan kita komit untuk masuk ke media. Masuk ke media juga karena ada misi juga. Karena menurut kita di era internet itu akan ada pemain-pemain media baru gitu kan ya. Dan menurut saya kita mesti support founders yang paling bagus gitu, seperti itu. Ya kan. Nah, masuk ke media, ternyata kita masuk situ, medianya juga sebetulnya akan kena disruption juga dengan adanya entertainment industry gitu loh. Karena entertainment industry digabung sama Netflix segala gitu ya, itu kan udah kayak media juga sebetulnya gitu loh ya. Kalau bikin TV series itu bisa current affairs TV seriesnya, nah itu kan sebetulnya kan media juga bingung tuh kalau kita tanya kan. Jadi kita akhirnya belajar masuk ke entertainment juga gitu loh, seperti itu. Kita contohnya invest ke IG Rising itu kita bukan invest ke label musik sebetulnya. Kita tadinya investnya tuh di perusahaan
media untuk pop culture-nya orang-orang Asia gitu loh. Tapi ternyata dengan jalannya waktu, kalau kita bicara konten pop culture, yang paling di enjoy orang terus-terusan itu adalah musik gitu loh. Jadi akhirnya company-nya pivot jadi music company duluan gitu, music first, yang lain-lainnya tuh ditunjang sama musiknya gitu. So everything, banyak hal-hal tuh kita nggak pernah bisa rencanakan. Yang ada tuh kita bisa stick to our mission. Stick to our mission. Yes, kita mesti punya misi yang kuat gitu loh. Misi yang kita percaya bahwa ini yang paling benar. Masalah strategi dan taktiknya segala tuh dengan jalannya waktu akan ketemu sendiri sebenarnya. Asal kita serius. Gitu loh, seperti itu. Jadi dengan Apakah semuanya it's all about money atau bagi Anda filosofi Anda tidak semuanya itu tentang uang? Saya rasa mungkin gini. Jadi ini kalau masalah uangnya ya, kalau invest di perusahaan yang digital startup segala gitu, karena you investnya itu bukan di perusahaan publik ya, perusahaan awal ya, you have to understand bahwa you bisa untung besar ya, cuman liquidity nggak ada. Jadi ini mungkin kalau buat family business yang ada di sini ya, kalau mau invest di dunia seperti ini, you have to understand bahwa uangnya itu nggak akan bisa ditarik lama. Beda sama kalau kita invest di pasar modal, gitu loh. Ya, kalau pasar modal memang strukturnya untuk supaya kita bisa masuk keluar. Kalau ini bukan high liquidity investment, jadi even though it can be high return gitu, tapi liquidity-nya nggak ada. Liquidity-nya hanya ada kalau pas lagi ada event yang menguntungkan itu, that's it, gitu loh. Seperti itu. Jadi itu something yang untuk consider ya. Jadi kalau kita investment itu kan filosofinya ada gitu, mesti dibagi kan. Memang ini investment yang liquid, investment yang lebih jangka panjang. Ini termasuk yang jangka panjang gitu. Seperti itu. Baik, jadi tidak semuanya melulu tentang uang juga sebenarnya Pak ya? Mission, visi dan misinya apa dulu? Misinya, nah masalah misi ini juga nggak usah invest lah ya. Kerja aja juga sama kan. Kerja itu digaji, tapi kan setiap orang punya misi personal yang beda-beda ya. Ada orang yang memang misinya mau jadi akuntan, right? Ada orang yang misinya jadi auditor, ada loh, ya kan? Ada orang yang misinya mau jadi entertainer, ada orang yang misinya sebagai planner, right? Sama, kita kalau invest di perusahaan itu juga sama, kita mesti punya misi yang kita percaya bahwa ini yang benar gitu, seperti itu, ya. Kita misalkan invest di entertainment gitu contohnya. Kenapa kita invest di entertainment selain bantu media company kita? Itu juga adalah kalau saya personally soalnya percaya orang Indonesia itu sudah punya bakat untuk menjadi entertainer kelas dunia. Cuman memang mungkin negara kita masih terlalu sibuk sama urusan-urusan lain di dalam negeri gitu ya. Jadi belum banyak orang Indonesia yang bisa berpikir global gitu loh. Tapi kalau dikasih platform yang benar, itu kayaknya kalau saya bilang orang Indonesia itu harusnya lebih berbakat dibanding bangsa lain, negara lain, negara Asia yang lain. Itu waktu kita masuk ke entertainment tuh kita udah punya pikiran seperti itu. Walaupun kita nggak punya game plan-nya, but kita punya certain belief dan misi, memang we wanna do this gitu, seperti itu, ya kan? Itu yang di luar uangnya ya, seperti itu ya. Tentunya kita nyasarnya yang global, karena yang global lebih ada uangnya di sini, jadi otomatis uangnya di situ gitu kan ya. Tapi again, I think punya misi sesuatu untuk investment itu penting, ya. That's why itu yang ngedrive kita di banyak kita di sektor-sektor lain gitu kan. Kayak di e-commerce, ya Indonesia kan memang dari dulu juga dagangan ya jalan terus aja dan mau negara yang kayak gimana kan gitu kan ya. Dan nggak bisa dihindari memang pasti ada model bisnis baru yang di retail gitu kan ya. Jadi kalau saya selalu bilang ke timnya Blibli dan tiket segala, kalau Blibli itu bukan e-commerce company, saya bilang Blibli itu adalah enhancing experience-nya retail, ya kan? Kalau tiket itu, you mesti pikirnya itu bukan online travel, tapi you have to think yourself as you enhancing travel experience, right? If you have that kind of mindset gitu, then your mission itu, that's your mission gitu. Contohnya, ya kan? Jadi untuk setiap bisnis yang kita invest itu kita harus bisa mendefinisikan what is the good mission out of this gitu, seperti itu. Karena dengan misi
itu kalau emang make sense visinya ya, usually ada bisnis di situ. Ya, kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Martin. Kembali ke pertanyaan mengenai journey Pak. Bagaimana Anda dan tim dan keterlibatan para profesional, tadi Anda menyinggung mengenai bahwa ini adalah family funding sebenarnya. Tapi bagaimana dalam perjalanan perkembangan GDP Venture sendiri Anda melibatkan orang-orang profesional terlibat dalam dinamika bisnis hingga akhirnya sudah sebesar ini di GDP Ventures? Wah, kalau itu sih sebenarnya kalau di grup Jarum sendiri itu kita lebih banyak profesional sih. Nomor satu karena keluarga kita sedikit gitu. Jadi tentunya nggak ada pilihan lain dong gitu kan ya. tapi memang kalau menurut saya for family business itu mesti dibagi gitu ya, ini kalau kita bicara sedikit ya mengenai family business management mesti harus dibagi governance-nya antara governance family business sama governance perusahaan. Manajemen. Ya, manajemen perusahaan itu governance-nya mesti dipisah. Right? Tapi memang ada beberapa orang yang memang bisa dibuat tim, tapi it has to be a different team. Gitu loh, seperti itu. Itu kalau best practice-nya dari kita belajar dari family business lain yang sukses juga seperti itu gitu. They have a separation of governance gitu. Governance family business sama governance the company itself gitu. Itu beda, harus dibedakan gitu, governance. Kayak gitu. Apakah dalam pembedaan governance tersebut satu family to management ada juga tokoh profesional yang masuk dalam family governance? Bisa ada memang profesional yang kerjanya untuk family office itu ada gitu loh. Itu normal kalau menurut saya gitu. Ujung-ujungnya siapa yang paling mampu lah untuk manage-nya kan gitu kan, seperti itu. Iya. Lalu bagaimana dalam dinamika perjalanannya Pak? Bagaimana Anda merekrut orang-orang? Karena salah satu challenge yang paling besar untuk kita berbisnis itu adalah menemukan talent yang cocok, right man, in the right place. Itu susah-susah gampang ya Pak, bukan gampang-gampang susah. Kalau gampang susah, akhirnya jadi susah. Jadi susah-susah gampang gitu. Bagaimana Anda menemukan talent-talent tersebut? Well, I mean, contohnya kalau untuk kita gitu ya, karena kita invest di diverse kan, ada yang technical banget ya, sampai invest yang entertainment, which is jadinya right brain banget, kreatif banget kayak gitu seperti itu kan. Jadi I think the way saya bangun tim saya tuh mesti ada orang yang otak kiri mau otak kanan. Balance ya Pak ya? Iya, orangnya nggak harus balance, tapi orangnya ada yang otak, timnya ada yang di otak kiri, ada juga yang di otak kanan kan gitu, seperti itu. But knowing that, jadi saya tahu saya mesti dengerin apa kalau dari orang yang otak kiri, ya kan, saya mesti dengerin apa kalau yang dari otak kanan gitu loh. Ya, jadi kita mesti bisa nyortir lah, ya kan, karena everybody will have their own personal bias. Right? Personal bias. Everybody, saya juga ada personal bias kayak gitu kan. Jadi saya kalau punya tim, saya mesti punya tim member saya yang personal biasnya beda sama saya. Justru harus Yang beda, ya? supaya bisa saling cover juga. Personal bias itu artinya itu kita punya certain preference toward certain personalities gitu ya, seperti itu ya. Dan itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kelemahan. Right? Bisa plus, bisa minus, bisa salah nilai orang juga, bisa salah nilai keadaan, bisa salah nilai orang. Right? Kalau you punya team member yang personal biasnya beda, dan I know, dan memang saya sadar bahwa personal biasnya itu beda. Terus saya jadi tahu kan kapan mesti dengerin dia, kapan enggak, gitu seperti itu. Iya. Jadi justru melengkapi ya Pak, komplementari. Ya, komplementari maksudnya itu. Biasnya lain, dan mesti accept bahwa semua orang itu bias. Iya kan? Pak Martin, kalau dalam perjalanannya juga, Anda pasti melakukan evaluasi. Kalau di GDP Venture sendiri, periode-periode kapan itu akan dilakukan? Dan kapan Anda akan memutuskan bahwa secara formulasi bahwa ini enggak, it's not working gitu, atau seperti apa Anda melakukan evaluasi untuk mengukur kesuksesan investasi? Kalau evaluasinya minimum setengah tahun sekali, ya nanti some business ada yang mesti seperempat, jadi quarterly gitu. Pendek, ada yang pendek, ada yang some business. Karena kalau yang saya rasakan, karena saya kan juga di macam-macam industri, saya pernah di industri rokok, saya pernah di industri lain yang industrial dan lain-lain gitu ya. Yang saya rasain kalau di industri teknologi, entertainment segala itu tuh persepsi waktu ya, kayaknya 3 kali lebih cepat.
dibandingin consumer goods. Jadi ya, meaning like if you kalau you nggak ngapain sebulan tuh kayak hampir sama kayak nggak ngapain 3 bulan gitu seperti itu. Agak begitu ya kalau. Tapi setiap perusahaan beda-beda, jadi kita mesti bisa bagi gitu. Tapi minimum setengah tahun sekali lah evaluasi gitu. Kayaknya kalau setengah tahun sekali nggak ada perubahan, nggak ada update sih, ada yang salah kan gitu kan. Kayaknya bohong gitu. Kan, gitu. Jadi minimum setengah tahun sekali atau quarterly, right? Itu dari segi jangka waktunya. Kalau dari kapan, aduh ini kayaknya udah ada kan gitu kan ya. So itu depends on several factors, right? Jadi sometimes kita tuh bisa fail gitu ya di investment kita tuh karena mungkin. Anda pernah juga merasakan kegagalan? Oh iya, of course. Really? Kita kan over the years ini kita invest di sekitar 100-an perusahaan ya, tapi kebanyakan di Amerika juga, ada yang di Amerika, ada yang di Indonesia atau di region Asia Tenggara ya. Saat gagal itu apa yang menjadi lesson learn mungkin yang bisa di-share kepada nasabah kita? Jadi ada yang karena terlalu cepat, jadi yang mau dikerjain itu terlalu cepat, it's just too soon. Too soon tuh maksudnya mungkin 20 tahun lagi baru berlaku buat Indonesia gitu ya, bisa ada yang kayak gitu, right? Jadi setelah kita jalanin baru kita tahu bahwa waduh ini kayaknya marketnya belum siap masih lama gitu nih, ya. kayaknya masih 20 tahun lagi baru Indonesia marketnya siap gitu ya. Ya gitu, akhirnya kita ngomong sama founder, ya foundernya sih good person gitu, tapi akhirnya kita ini kayaknya begini, gimana nih kita nih, ya kan, ya ngomong baik-baik aja lah kan gitu kan, lu siap gak nih kerjain 20 tahun lagi kayak gini nih, tapi gak dapat apa-apa nih gitu, ya akhirnya kayak gitu lah. Too soon bisa. Kategori yang too soon. Too soon bisa, right? Too late juga bisa, ya. Anda pernah juga, Pak? Yes, yes. Too soon dan too late juga. Too late juga ada, right? Too late itu kalau timnya yang kerjainnya bagus, mungkin masih ada yang mau beli. Masih ada nilainya. Ya kan? Karena biasanya yang too late itu biasanya juga ada investor lain yang mau beli barang-barang yang too late juga, betul. Ya kan? Tapi kalau too soon biasanya susah. Too soon susah. Malah susah. Oke, berarti itu masuk ke exit plan kalau sudah. Kalau too soon biasanya you have to dismantle the company. Kalau too soon gitu. Dan mungkin biasanya dari ada beberapa IP-nya masih bisa dipakai sebisanya lah. Tapi kalau too late itu biasanya as long as a team itu kerjanya bagus, mungkin masih ada yang mau beli, right? Ada juga yang paling sering itu adalah timnya salah, founder atau timnya salah. It's just the wrong founders atau wrong team to do it, seperti itu. Itu yang paling sering, gitu loh, seperti itu. Kalau cuma tim, kita masih bisa cari talentnya. Kalau founder agak lebih berat, karena itu soul jiwa dari perusahaannya kan, seperti itu kan. Karena kita kan kita invest kecil kan bukan kita yang kuasa, bukan kita yang jalanin kan. Tapi kalau yang jalanin aja soulnya udah salah, itu yang agak susah, gitu loh. Itu berat di situ. Pak Martin, tadi kita berbicara mengenai family business. Mungkin nasabah di sini juga punya family business. Terkait dengan melakukan evaluasi, apakah Anda juga akan menyampaikan ini atau justru mempresentasikan ini kepada family ketika Anda memutuskan bahwa kita masuk ke exit plan atau kayak kita udah alert nih, ini kita harus cut loss nih di sini gitu. Itu apakah dalam kultur keluarga Jarum itu lazim dilakukan? Anda melakukan hal tersebut? Jadi tergantung size dan kita punya kontribusi di perusahaan tersebut ya. Kalau kita bagian dari investor kecil gitu ya biasanya enggak. Itu just kayak seperti kecil itu misalkan investasi 5%. 5% atau kayak gitulah. Kadang-kadang kita ikut 2% atau berapa kan, karena company valuation tinggi kita ikut 2%, terus company-nya gagal misalnya. Yang kayak gitu mah itu biasanya sih nggak melalui ke shareholder yang sampai laporan panjang, karena juga kita nggak bisa apa-apa kan. Kalau misalkan kita tadi kan, kalau kita misalnya punya budget 10 misalkan gitu ya, jadi saya mungkin investasi setengah, right? Tapi ternyata company ini sukses, gitu kan ya, dan perlunya 20, contohnya bisa kejadian gitu kan. Perlunya sekarang 20 karena dia udah dikit banget gitu. Kalau gitu gimana? Itu ini yang kalau emang kita percaya, tim kita percaya bahwa ini mesti kita bela. Kita sudah kaji. Udah kita kaji internal dengan tim saya, ini mesti kita bela.
itu bertiga family. Itu eskalasi tuh. Eskalasi, iya. Itu Bapak akan mempresentasikan Iya. di depan keluarga Iya, gitu bahwa harus. Iya, harus gitu. Oke. Saya tertarik tadi dengan bagaimana dalam family business Anda harus melakukan presentasi untuk yang besar ya Pak ya, yang mungkin kita juga punya plan besar untuk apalagi di luar budget kita. di luar budget berarti akan ada kucuran budget baru ya Pak. Iya, kalau emang dipercaya stakeholdersnya semua udah percaya bahwa iya benar, ya udah gitu. Jalankan. Nah, untuk itu, untuk ketika Anda menjalankan banyak portofolio bisnis di GDP Ventures, sesungguhnya bagi family business, apa yang paling penting yang harus dipegang atau dimiliki oleh owners gitu ya Pak, yang paling fundamental? Iya, kalau owners ya, yang paling itu buat family business ya, saya rasa itu 3 hal yang paling penting ya. Yang lain juga penting, cuman paling krusial kalau menurut saya sih 3 hal. Satu adalah nentuin tadi itu misi usaha. Itu harus involve. Kalau Owners harus kita punya. mau invest majority ya, kalau kita owner majority, kalau kita invest kecil ya kita percaya sama misinya. Tapi intinya sama, owner tuh yang paling mesti ngerti misi apa yang perusahaan tersebut lakukan. Itu tuh harus dari owner yang ketok palu. Idenya bisa dari profesional atau siapapun juga lah. Tapi I think majority owner tuh yang harus bisa nge-guide. Ini perusahaan saya maunya begini. Ini keberadaan maunya begini. Ya tadi itu ya misalkan kayak kalau tiket.com itu you mesti bisa berpikir untuk bisa enhance traveling experience orang. Itu kan misi kan. Dan kan artinya itu harus dari owner yang mikir seperti itu gitu loh. Ya. Atau kalau beli dari itu enhancing retail experience contohnya gitu kan. Jadi bukan e-commerce company gitu ya. Not only e-commerce is one of the medium to do it gitu ya kan. But retail experience is not only e-commerce gitu kan ya. Itu salah satu contoh. Itu contoh ya. Itu satu hal yang harus dimiliki. Yang kedua adalah tentunya deployment dari capital itu sendiri. Human capital. Human dan uang. Jadi 2 dan 3. Okay. Jadi deployment ininya ya resourcesnya itu yang mau deploy itu apa aja, right? Uangnya seberapa, itu yang paling penting dari owner itu, right? Yang ketiga adalah deployment orang yang tepat untuk jalan ini siapa? Itu tanggung jawab owner. Yang paling penting itu, the rest you bisa delegate. Tapi 3 ini sebagai shareholder yang kontrol ya, you nggak bisa delegate. 3 poin ini harus dimiliki oleh owners ya. Jadi visi dan misinya apa, kemudian deploy untuk capital dan juga humannya seperti apa, dan right man on the right place tadi itu. Capital dan human. Itu. Berarti at the end ini tentang orang ya Pak ya, lebih besar terkait orang. Yes. Kalau bicara dunia yang industri lebih baru ya, orang, it's people business definitely. In fact kalau orang sering tanya saya, ini kita sistem dulu atau orang dulu gitu. Kalau saya akan saya akan jawab orang dulu. Karena orang yang bagus akan memilih sistem yang benar. Seperti itu. Sistem benar tuh nggak ada yang dipilih tiba-tiba ada sendiri gitu. Nggak, orang bagus yang bikin. Right. Jadi ya jangan dibalik. Gitu seperti itu. Ya, orang yang bagus yang akan implement sistem yang benar. Jadi orang yang kuncinya. Semua orang. Okay. Semua orang. Pak Martin, tapi dalam bisnis ada kalanya owner bisa jadi salah memilih orang atau kurang tepat di titik tersebut. Anda pernah berada pada posisi tersebut dan apa yang Anda lakukan? Nomor 1 nggak boleh gegabah kan gitu. Kadang-kadang kita lihat salah belum tentu salah ternyata gimana. Jadi santai, you need time to really assess situation right gitu kan. Kedua, ya memang kalau udah dari segala macam sudut dipertimbangkan ya you have to act swiftly ya kan gitu. Itu kan ada hal itu memang harus tangan dingin. You harus dingin tangannya. Begitu udah lengkap ya melihatnya ya. Seperti itu. Ya itu karena yang jalanin orang, yang jalanin bukan AI. Seperti itu. It's a people business. Yes. Yes. Pak Martin, dengan perkembangan yang terjadi saat ini, kemudian kondisi makroekonomi yang terjadi saat ini, kita juga mungkin dalam fase mungkin saya boleh bilang ketidakpastian ya Pak. Tapi seberapa Anda yakin bahwa
market di bisnis di mana GDP Venture saat ini bermain itu masih memiliki peluang yang sangat luar biasa. Regardless dari itu ada pandemi atau ada perang gitu ya. Kalau bisnis yang memang diperlukan secara fisik gitu ya, misalnya kayak keperluan untuk travel, kayaknya kok tetap ada ya kan, gitu kan ya, keperluan untuk berbelanja ya kayaknya tetap ada lah ya, kecuali nanti suatu hari mungkin manusia itu udah bisa bikin barang kayak Star Trek gitu, ada replikator barangnya jadi sendiri gitu. Nah itu mungkin udah nggak shopping lagi gitu ya kalau selama. Atau jangan-jangan ada portofolio GDP Ventures juga untuk menyediakan kebutuhan itu? Belum. Oh, belum. Masih jauh itu. Masih jauh. Manusia belum sampai level itu. Mungkin masih ratusan tahun lagi kali gitu kan ya. Tapi kecuali ada teknologi seperti itu yang bisa bikin barang langsung itu, kayaknya keperluan untuk shopping masih ada sih. Anda masih optimistis? Ya, jadi tergantung. Jadi kita mesti bisa lihatnya gitu kan. Ini manusia itu batasannya di mana yang memang tetap harus ada kan gitu kan ya. Saya rasa mungkin kalau kita bisa lihat itu masih banyak bisnis yang masih oke gitu sebenarnya. Ya kan, cara melihatnya mana yang bakal masih relevan, mana yang enggak, seperti itu. Jadi keterbatasannya kehidupan manusia aja. Jadi masyarakat Indonesia masih doyan belanja lah ya Pak? Ya semua lah. Indeks kepercayaan konsumen Indonesia selalu top 3 juga ya Bapak Ibu di dunia. Jadi rajin sekali berbelanja. Pak Martin, saya ingin tahu juga Anda juga masuk di bisnis teknologi ya, digital. Bagaimana Anda memandang kesiapan infrastruktur, prasarana dan sarana untuk market ini di Indonesia saat ini? Mungkin bukan hanya di urban area, karena kita tahu teknologi juga memberikan dampak demokratisasi ya, orang-orang untuk menikmati teknologi. Kita lihat contohnya banyak yang bisa terkenal dari YouTube. Kalau dulu didominasi oleh media, walaupun saya dulu dari media ya Pak. Jadi dulu itu harus muncul di media untuk jadi orang terkenal. Sekarang kita bayangkan mungkin Farel Prayoga yang muncul di Istana Negara terakhir itu adalah yang terkenal karena rajin muncul di YouTube, dia dari daerah gitu. Nah, bagaimana sarana dan prasarana ini menurut Anda ke depan akan mendukung bisnis GDP Ventures? Ya, jadi kalau infrastruktur ini ya, koneksi ya, saya rasa mungkin pemerintah kita yang dari periode yang lalu tuh udah kerja bagus banget ya, karena implementasi 4G itu tuh udah lumayan banyak ya di Indonesia tuh lumayan bagus gitu, bagus sekali sih menurut saya. Dan itu diteruskan sama pemerintah yang sekarang, yang periode sekarang ya. Jadi saya rasa kalau koneksi itu udah bagus ya. Ya walaupun lebih kenceng lagi koneksinya, lebih bagus lagi sih, cuman like buat kebanyakan hal 4G itu udah cukup banyak gitu, udah cukup bagus lah Indonesia ya. Kalau dari segi software gitu ya, nah ini kalau bagi yang mengerjain industri yang ada softwarenya ya, bikin softwarenya ya, saya mesti kasih peringatan bahwa itu tidak semudah itu. So tidak semudah itu dan tidak semurah itu, karena kebutuhan untuk software developer itu nggak balance ya, antara yang butuh sama yang supply. Software developernya itu, software developer di Indonesia itu sedikit relatif. So ini kalau mau kerjain yang ada softwarenya ya siap-siap bayar agak mahal aja gitu untuk talent ya, dan kadang-kadang bayar mahal belum tentu dapat yang bagus juga gitu, seperti itu ya, karena ada imbalance di supply sama demand ya di job marketnya ya. Orang Indonesia itu biasanya banyak yang front end engineer, jadi yang bikin yang depan-depan, tapi kalau untuk bikin sistem yang back endnya tuh bisa kayak sistem BCA, sorry promosi sedikit untuk BCA gitu, bisa jutaan orang connect, itu nggak banyak yang bisa bikin seperti itu di Indonesia ya. Very few people yang bisa kerjain itu, even di dunia pun juga sebenarnya cuma nggak lebih dari 10.000 orang yang back end engineer gitu ya, yang bisa bikin, kalau kita misalnya bikin pabrik tuh bisa bikin pabrik kapasitas tinggi gitu ya. Software tuh yang back end tuh ya nggak banyak. Di dunia pun juga sedikit yang bisa bikin selevel Google, Amazon itu nggak banyak. Jadi jangan dianggap remeh, itu nggak murah karena bayar gajinya mahal gitu loh ya. Itu satu tipe ini apa namanya, kalau pengalaman kita seperti itu right? Jadi itu
Kalau kita bicara infrastruktur, itu Itu- orang yang bikinnya itu yang penting. Infrastrukturnya berarti not an issue, tapi justru talent untuk mengelola hal tersebut yang Orang lagi. shortage saat ini. Balik-balik orang lagi. Orang lagi dan salary-nya agak mahal ya Pak ya, karena tadi karena supply-nya. Karena supply demand. Actually kita nggak cuma di Indonesia, di dunia begitu. Berarti ini juga salah satu catatan untuk nasabah kita yang mungkin akan masuk ke bisnis. Ya. Itu ya Pak ya. Kalau saya secara overall ingin tanya pengalaman Pak Martin, kalau nasabah kita saat ini ingin melakukan diversifikasi bisnis atau mulai akan masuk ke bisnis tersebut, utamanya untuk digitalisasi atau ekonomi kreatif, is it the right time? I think it's kalau kulit sih enggak, cuma tinggal untuk kerjain apa. Jadi untuk ngerjain sesuatu yang bersifat vertikal, bisnis yang bersifat vertikal itu masih oke banget, ya. Karena vertikal itu kayak kita ngerjain real estate. Vertikal itu biasanya yang Indonesia spesifik contohnya gitu. Spesifik untuk Indonesia itu orang lokal nggak punya ngerti lebih ngerti mesti kerjain apa. Tapi kalau untuk bikin project-project yang bersifat horizontal ya, Contohnya, platform, misalkan, kayak search engine gitu. oh, oke. Search engine kan platform gitu ya. Google Map gitu tuh, atau Android bikin operating system gitu kayak itu. Kayaknya kalau kita mah udah nggak usah urusan ya. Jangan so jago deh gitu. Udahlah, itu you udah ketinggalan 30 tahun dari yang orang Amerika segala itu udahlah. Gitu jangan percaya seperti itu ya. Jadi bisnis-bisnis yang sifatnya itu platform kayaknya jangan. Karena platform itu juga perlu yang back end engineer yang jago tadi itu, yang bisa transaction segala. Tapi kalau untuk kerjain sesuatu yang vertikal lebih ada chance. Dan itu biasanya untuk pemain lokal tuh lebih ngerti insight lokal, tuh ngerti oh nih di Indonesia tuh begini. Kayak real estate lah. Kita kalau bisnis real estate juga mana sih orang luar bisa menang sama orang lokal untuk tahu daerah Kelapa Gading itu seperti apa kalau dibanding sama Sunter, bedanya apa? Gitu kan orang lokal tahu gitu kan ya. Bedanya sama Kampung Melayu, kampung sama ini kalau you emang gede di Jakarta you tahu. Kultur, behavior. Iya, kan gitu kan ya. Jadi terus kapan ini mulai berubah, daerahnya ini mulai ditinggalin, mulai ada orang. Itu kan orang lokal tahu. Nah itu sama kalau kita bisnis di teknologi itu yang sifatnya solusi lokal tuh, ya kita pasti lebih bisa lah dibanding orang asing gitu. Kalau yang platform tuh gamenya perusahaan besar, gamenya orang dan duitnya juga pasti lebih gede jauh, gitu loh. Ya. Jadi untuk yang horizontal tadi Bapak bisa menciptakan platform ya itu kita pikirkan berulang-ulang lah. Ya, saya bukan yang nggak boleh, cuman mahal, gitu seperti itu. Kalau you siap, ya udah apa gitu. Cuman saya itu bukan sesuatu yang saya anjurkan sih, gitu seperti itu. Ya, kecuali memang you siap, gitu loh. Ya. Baik, Pak Martin, mungkin saya ingin tahu dengan perkembangan yang besar dari JDP Ventures dengan portofolionya akan dibawa kemana JDP Ventures ke depan, Pak Martin? Kalau kita sih jujur aja kita ngikutin arus, maksudnya bukan ngikutin orang lain, enggak. Maksudnya kita ngikutin perkembangan zaman aja. Ya kan, karena kita kan soalnya banyak invest di perusahaan awal-awal, tapi kita investasi banyak di Amerika juga. Ya, jadi sebagian besar perusahaan kita tuh kita investasi di Amerika, Pak. Ada yang di Indonesia. Sebagian besar justru di Amerika. Di Amerika. Ya, karena itu yang kita lihat yang paling berani, entrepreneurnya tuh paling berani ngerjain hal-hal baru yang lebih challenging gitu. Entrepreneur di dalam negeri belum seberani itu? Atau memang belum terprovide? Lebih, kayaknya kalau yang spesial bilang tadi di awal ya, jadi kalau orang Indonesia tuh bangsanya kita tuh belum masih sibuk ngurusin dalam negeri. Ya belum punya wawasan gitu. Maksudnya gini deh, berapa banyak sih kita dulu di sekolah diajarin mengenai internasional, mengenai dunia internasional. Tapi nggak ada kan? Minim sekali ya kita diajarin mengenai negara lain. Di sekolah aja, jarang diajarin kan mengenai negara lain dan posisi kita di Indonesia tuh harus gimana sama negara lain, itu nggak ada. We don't have that gitu loh. Di sistem pendidikan aja nggak ada. Pak Martin, kalau misalkan mereka menyerapnya, talent-talent Indonesia menyerapnya dari teknologi saat ini, misalkan mereka belajar dari YouTube, Google, apakah menurut Anda itu helpful atau tidak semudah itu misalnya? Tapi kan sifatnya tadi itu vertikal. Ya, sifat vertikal. Kalau saya bicara
YouTube gitu contohnya kayak musisi kita gitu contohnya. Jadi itu paling banyak musisi kita yang paling successful, namanya Brian. Itu iya dia belajar bahasa Inggris dari YouTube. Itu seperti itu. Iya. Ya, belajarnya dari YouTube gitu, seperti itu. Jadi sekarang Artinya masih ada potensi, tapi mungkin Yes. belum terlalu banyak mungkin ya Pak. Ya itu dari individual kan, suksesnya individual. Nah, cuman memang gini, saya mesti koreksi dikit ya. Amerika juga orangnya juga mikir dalam negeri. Orang Amerika. Sama Orang ya, Pak? Amerika juga very ignorant sama negara lain. Tapi maksudnya company Amerika itu udah biasa untuk bikin sesuatu, tapi dia juga ada pikiran bahwa ini bisa di-apply di luar negeri. Itu ada begitunya. Kalau di perusahaan ya, di usaha mereka ada budaya itu. Kalau Indonesia tentu, kita kebanyakan yang kita kerjain itu untuk dalam negeri. Indonesia. Berkaca dari situ artinya JDP Ventures tetap akan ada di industri ini atau apakah ada planning-planning ke depan mungkin yang bisa di-share dan mungkin bisa menjadi alert untuk nasabah kita, mungkin ada yang tertarik juga untuk mengembangkan bisnis ke arah Pak Martin menuju ke depan. I think saya nggak bisa mewakili diri saya untuk semua investor gitu karena setiap orang pasti akan punya perjalanan yang beda-beda sendiri ya. Nanti everybody mesti ngerti Yusuf kalau mau invest itu peran you apa, misi you apa, itu semua orang beda-beda ya. Saya ini apa mungkin semua orang mesti PR sendiri tuh. Kalau Pak Martin sendiri ke depan akan membawa JDP ini kemana Pak? Kita sih akan tetap kerjain apa yang kita kerjain. Saya rasa sih mungkin dari tesisnya kita nggak akan banyak beda sih. Lebih ke arah karena kalau kita ketemu tim yang bagus itu yang kita akan pursukan gitu kan. Tapi kalau area of interest sih mirip-mirip lah. Jadi ada yang otak kanan, ada otak kiri gitu ya. Cuman yang kita lihat adalah lebih tadi entrepreneurnya yang mereka mau kerjain itu apa gitu, seperti itu. Mungkin dalam sesi talk show nanti saya akan buka sesi Q&A. Saya ingin tanya sedikit Pak Martin terkait value dan kultur perusahaan. Jarum terkenal sekali memiliki value dan kultur yang sangat robust. Bahkan itu terlihat juga dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh grup Jarum. Apa yang bisa Anda share ketika para nasabah kita ingin membangun sebuah usaha? Seberapa penting sih value dan kultur tersebut ditumbuh kembangkan untuk sustainability dari our business? Oke, kalau ini kultur ini ya manajemennya gimana? Jadi mungkin kalau kita kan dari industri ke industri agak beda-beda dikit ya, nggak akan persis sama ya. Karena setiap industri itu perlu personality yang beda ya. But I think yang kita harus tanamkan dimanapun juga industri itu nomor satu gini deh, kalau kita bicara warisan gitu ya, kalau menurut saya warisan yang paling penting itu adalah reputasi gitu. Bukan reputasi harta. adalah warisan yang paling itu paling penting, jadi bukan harta gitu ya, karena dengan reputasi itu bisa bangun kembali, itu that's how you become robust, it's because your reputation is good gitu loh. And I know kayak dulu kakek saya itu juga zaman Jepang, zaman Belanda atau apa, jatuh bangun sering mesti bangkrut lagi, mulai lagi. Tapi itu semua dia bisa lakukan karena dia punya reputasi bagus gitu. Itu seperti itu. Ayah sama om saya juga waktu dia mesti melanjutkan usaha, itu kakek saya meninggal muda gitu. Jadi mereka mulai dari nol. Pabrik kita kebakar. Itu mereka dapat loan dari bank gitu ya. Itu karena reputasi bukan karena apa. Jadi selalu nomor satu warisan paling penting itu kalau untuk robustness ya, reputasi. Itu juga harus kita bisa extend ke manajemen. Jadi value itu yang mesti bisa di extend ke manajemen. Jadi kita we have to ensure bahwa orang itu they trust our words gitu, seperti itu. Dia percaya kita seperti itu. Saya rasa sih itu. Reputasi ya Pak, ya. itu paling krusial dalam Ya. membangun bisnis. Reputasi dalam bidangnya ya. Ya. Tentunya kalau saya jago reputasi di bidang entertainment, I have nothing di batubara. Contohnya saya nggak don't trust me gitu seperti itu kan untuk perusahaan itu. Sesuai industri. Iya sesuai dengan keahliannya kan gitu kan ya. Jadi atau kalau saya di rokok ya oke. Reputasi di rokok tapi bukan di bidang lain kan gitu contohnya kan gitu kan. Sesuai industri masing-masing Ya, maka hal yang paling hakiki adalah menjaga reputasi kita. Terima kasih Pak Martin. Kita berikan tepuk tangan untuk sharing session dari Pak Martin. Bapak Ibu
sekalian, saya mengundang Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Martin untuk langsung bertanya, dan saya mohon dari teman-teman panitia menyiapkan mikrofon. Nanti saya mohon disebutkan nama dan kemudian boleh nanti langsung pertanyaannya ya. Dengan Mas yang berkacamata, silahkan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Nicholas Kurniawan. Hari ini Mas saya Nicholas. seorang pengusaha eksportir dan importir di bidang ikan hias. Saya mau tanya ke Bapak, kenapa sih dari bisnis-bisnis yang Bapak invest itu saya lihat kebanyakan tuh di bidang teknologi atau di bidang hal entertainment atau di bidang hal yang kelihatannya tuh ribet gitu, kelihatannya sulit. Padahal menurut saya, dan saya punya banyak teman pengusaha yang sangat sukses, dan saya baca daftar orang terkaya di Indonesia, hampir semuanya itu dari bidang sumber daya alam. Dan teman-teman saya, anak-anak muda yang udah sukses luar biasa, yang uangnya tuh miliaran bahkan puluhan miliar, itu ternyata bukan cuma dari judi online, tapi dari sumber daya alam. Contohnya kayu, terus pertambangan, perikanan dan sebagainya. Itu yang banyak duitnya tuh di sana. Kenapa Bapak nggak pernah tertarik buat invest di sana? Saya pikir seperti yang Bapak udah sebut juga kan, Indonesia kalau mau bersaing di bidang teknologi kan rasanya berat. Begitu juga saya pikir Indonesia kalau bersaing di bidang olahraga misalnya, itu juga rasanya berat karena dari fisiknya udah beda. Tapi Indonesia itu sangat kuat di bidang agriculture-nya. Seperti contohnya saya di bidang ikan hias. Orang Indonesia nggak perlu diajarin itu udah bisa breeding ikan hias. Orang Indonesia nggak usah diajarin itu udah bisa bercocok tanam dan sangat sukses. Kenapa Bapak nggak mau fokuskan di bidang-bidang tersebut? Dan itu juga seiring saya berjalan di industri agriculture ini, saya banyak banget dapat tawaran investasi bisnis, misalnya nikel di Morowali, atau misalnya tentang pengembangan perikanan yang jelas-jelas itu duitnya jelas, atau batu bara, atau misalnya palm oil itu Haji Isam luar biasa sukses, ya kan? Kenapa nggak bergerak di bidang itu? Saya pengen tanya, padahal kan kalau saya jelas karena saya nggak punya koneksinya, saya nggak punya kekuatan uang yang sebesar itu. Kalau Bapak kan punya semua, dari aparat sampai ujung-ujung bisa kontrol semua. Kenapa nggak bergerak? Dari ujung ke ujung uangnya ada. Iya. Kita dulu boleh. Oke, Saya boleh kasih gitu aja. kesempatan satu kali lagi, Mas Nicholas. Terima kasih, nyentrik sekali pertanyaannya, bahkan menyinggung mengenai judi online yang sedang ramai ya. Jadi kira-kira gitu lah. Kenapa terima sih kasih, Mas. seorang bapak sekali berbapak itu gak melirik bisnis yang itu? Jadi boleh saya lanjutin sedikit? Oke, silahkan. Mau ini mau mengikuti Haji Isyam atau bagaimana, bukan ya? Saya kagum oleh beliau gitu. Jadi, Uh-huh. jadi ibaratnya ya, bapak tahu Indonesia itu kekuatannya seperti anak, kan tadi bapak bilang talenta juga. Misalnya ada orang anak Indonesia itu misalnya nilai olahraganya itu 7, nilai bahasa Inggrisnya itu 10 misalnya. Kenapa Bapak itu bukan memaksimalkan potensi yang bahasa Inggris yang udah 10 ini, malah seolah-olah itu memaksimalkan yang nilai 7 ini. Jadi kalau mohon maaf ya, mohon koreksi gitu. Kalau yang saya lihat dari portofolio Bapak itu banyak mencoba memaksimalkan dan meningkatkan potensi yang sebenarnya nilainya 7 agar bisa jadi 10. Dan itu kan perlu effort luar biasa. Kalau orang Israel dikasih bidang teknologi, kayaknya gampang banget. Atau orang India, tadi Bapak bilang software-softwarean, orang sana hebat semua di bidang sana. Orang Indonesia, Bapak sendiri ngakui bahwa tidak ada orang yang punya kemampuan seperti itu. Tapi Indonesia punya banyak potensi di bidang lain yang negara lain sampai terbingung-bingung gitu. Terima Itu aja kasih, sih. Mas Makasih. Nicholas. Kami sudah menangkap pertanyaannya. Terima kasih, Mas Nicholas. Saya beri satu kesempatan lagi. Ada penanya, nasabah kita yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, dari wing sini, saya tadi berharapnya ada perempuan ya, tapi ternyata silakan Mas yang berbaju abu-abu. Baik, saya mohon panitia membantu dengan mikrofon. Terima kasih. Silakan dengan Mas siapa? Terima kasih. Nama saya Primanda. Primanda. Iya. Ya, silakan Mas Primanda. Pertanyaan saya pertama, saya lihat tadi kan GDP Venture sudah berdiri dari 2010 gitu ya. Nah, saya agak penasaran aja, mungkin pengen tahu apakah 2010 itu seperti misalnya Bapak William Tanujaya yang mendirikan Tokopedia atau yang mendirikan Gojek misalnya di Makarim, apakah sempat juga mengajukan pendanaan ke GDP Ventures gitu Mas? Wah, ini cerita behind the scene ya, Iya. Mas Primanda mau tahu. Karena kan tadi kan
Artinya Gojek, Tokopedia yang besar saat ini itu kan waktu itu masih belum ada dan masih menjadi futures gitu. Maksudnya apakah GDP Ventures waktu itu masih sibuk di Amerika misalnya? Satu, terus kedua pertanyaan kedua adalah setiap investasi kan ujungnya mungkin adalah IPO gitu ya. Nah, apakah mungkin portofolio GDP Ventures yang sudah besar dan penggelangannya banyak seperti Blibli dan Tiket.com misalnya, apakah ada rencana IPO dalam waktu dekat gitu ya? Mungkin bisa jadi pertimbangan kami nanti dalam masukin ke portofolio gitu. Oh, oke. Kita beri tepuk tangan untuk yang mau masuk ke IPO nih Pak. Mohon jawaban yang konkret gitu ya, biar kita masukkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Primanda. Kayaknya di media sih udah agak ramai ya Mas ya. Tapi belum ada yang clear, nanti kita tanya Pak Martin seperti apa. Saya mungkin pertanyaan pertama dari Mas Nicholas. Nah ini Pak, kalau yang top reachers itu, walaupun tadi punya semuanya ya kata Mas Nicholas ya, keluarga Pak Martin ya. Top reachers itu kalau menurut saya sih enggak juga ya. Tapi ya itu bisa nanti Bapak jelaskan. Kalau melihat bagaimana kekuatan Indonesia, alam Indonesia, kemampuan kepiawaian, kebiasaan masyarakat Indonesia, kenapa kan harusnya itu adalah sektor-sektor seperti mining, agriculture dan lain sebagainya. Tapi mengapa Pak Martin justru memilih tadi analoginya kalau ada 2 anak, yang satu nilai 7 dan 10, kenapa nggak Bapak cari jalan shortcut aja, udah yang 10 aja lah pasti cuan gitu. Tapi kenapa malah justru milihnya yang udahlah yang ini kita agak punya upaya yang ekstra gitu. Kenapa tuh Pak? Nomor satu mungkin juga itu ya tadi yang kita bicarakan ya, kerja itu kan kadang-kadang juga masalah misi pribadinya ya. Kita tuh DNA-nya soalnya industrialis, jadi kita lebih senang bikin pabrik sama bikin barang consumer goods gitu lah, marketing itu dibanding yang hasil alam. Walaupun kita sebenarnya ada anak perusahaan yang ngerjain, yang kebun juga ada, nggak di bawah saya, jadi seperti itu ya. Tapi kita juga ada kebun sawit segala gitu. Tapi kalau core business kita sebenarnya industrialis, kita lebih senang ada pabrik, ada brand, gitu seperti itu, ya kan. Visi dan misi. Ya, itu personal taste juga, jujur aja. Ya, itu lebih ke arah personal taste dari grupnya itu sendiri, seperti itu. Walaupun tapi kita juga punya industri lain, invest di industri lain. Kalau yang di teknologi, kenapa kita invest di teknologi? Ya karena itu, again, menurut kita nggak ada cara yang lebih bagus untuk belajar dibanding kalau memang kita berenang kan, dan seperti itu kan. Jadi lebih baik kita berenang dan setengah-setengah tenggelam gitulah. Kalau lagi berenang karena baru, gitu kan ya. Seperti itu. Itu memang secara sadar memang kita lakukan gitu loh. Terus juga kalau mungkin saya mesti koreksi sedikit. Jadi tadi kan saya bilang Indonesia tuh teknologi itu cocok untuk vertikal. Tapi jangan bikin yang platform kalau bisa. Kecuali platform itu yang memang untuk lokal. Tapi kalau mau saingan platform yang sama luar negeri, itu yang salah menurut saya. Karena kamu lawannya gajah gitu. Dan yang perusahaan platform yang luar negeri itu selalu punya engineer-nya bisa ratusan ribu gitu loh. Kita Indonesia engineer-nya nggak sampai puluhan ribu gitu loh. Itu aja udah kalah duluan kan gitu kan ya. Itu untuk yang platform yang kalau menurut saya sebaiknya jangan dilakukan. Gitu. Tapi kalau yang vertikal oke. Ya, yang vertikal itu justru ruangnya kita untuk main gitu loh. Itu kayak bisnis real estate lah. Bisnis real estate itu untuk pemain lokal harusnya. Jarang ada pemain asing bisa sukses di negara lain, gitu loh, ya kan. Jadi kalau masalah untuk vertikal, kalau menurut saya kita bukan 7, kita sebetulnya potensi loh ya. Kalau potensi vertikal kita 9-10, walaupun mungkin kalau kita bicara potensi sekarang dia mungkin belum 9-10 kan gitu kan ya. Tapi kalau potensi kan bakat berarti ya, seperti itu. Sama juga tadi saya bilang kalau kenapa kita berani invest di entertainment di Indonesia, karena kita lihat potensi Indonesia sebetulnya 9-10 untuk ke internasional. Cuman sekarang belum sampai level itu karena terlalu sibuk sama diri sendiri gitu loh. Belum bisa menempatkan diri kita di luar negeri, tapi sebetulnya potensi bakatnya kalau menurut saya kita tinggi gitu loh. Ya, jadi itu saya mungkin mau ini kita cara kita melihatnya seperti itu sebetulnya. Jadi memang itu terkait juga dengan background keluarga. Jadi background yang Bapak menyebutkan adalah industrialis, bahwa memang produksi gitu.
Dan branding. produk dan Ya. jasa marketing. Jadi memang mungkin Mas Nicholas, kita harus mungkin kekuatan dari bisnis keluarga di Pak Martin adalah industrialis, kiblatnya ya Pak ya. Jadi Kita bukan pemain komoditi, ya kan? tapi ya Bukan pedagang juga, gitu kan ya? Bukan trading gitu contohnya. Itu kan tapi tiap orang DNA-nya lain-lain. ya. Dan itu ya kita cukup sadar tempat kita tuh di situ gitu. Seperti itu. Tapi kan Mas Nicholas tahu siapa yang bertengger di top riches Indonesia kan? Bukan yang bisnis alam kan? Terima kasih Mas Nicholas, semoga cukup menjawab pertanyaan dan Mas Nicholas berikan tepuk tangan untuk jawaban dari Pak Martin. Nah, saya bergeser ke pertanyaan Mas Primanda tadi. Nah, ini behind the scenes saya juga jadi kepo nih gara-gara Mas Primanda tanya gitu. Tahun 2010 Pak, Gojek ini 2013 kalau saya nggak salah, Gojek 2012-2013. Tokped mungkin sedang dirintis. Ya awalnya bukan itu ya Pak ya, untuk itu ke e-commerce. Apakah kedua brand tersebut atau brand-brand besar lain pernah ada yang safari ingin meminta keluarga Bapak untuk involve dalam konteks funding Pak? Gojek pernah, Tokopedia enggak? Karena Tokopedia Gojek mulai, pernah ya, Pak, iya, ya? Tokopedia itu mulai barengan sama Blibli lah, kira-kira. Dan kita waktu itu terlalu sibuk gitu. Ya, Oke. kita juga nggak nyari juga waktu itu. Kalau Gojek pernah Pak? Gojek pernah waktu awal. Mengapa akhirnya memutuskan tidak involve? Karena saya ada cerita juga Pak. Dulu Gojek juga sempat ditawarkan kan safari ya ke beberapa, ke Telkom juga nggak ambil katanya. Nah, saya ke Pak Martin, mengapa waktu itu memutuskan kayaknya Gojek udah deh? Gojek itu saya pernah bicara sama Nadiem waktu dia masih konsep awal. Cuman dia waktu itu juga masih kerja di tempat lain juga. Jadi kita bilang ini mesti desain untuk kerja full time dulu dong baru kita masuk. Oh, jadi ini datangnya pada saat Pak Nadiem masih belum full time di. Full time, gitu seperti itu. Setelah full time di situ, Dia dapat investor, yang investor itu nggak mau orang lain masuk. Oh. Itu dia gitu ya. nah tuh Mas Brenda dapat ceritanya tuh ya seperti itu. Terima kasih Pak Martin. Pertanyaan kedua nih Pak Martin. Nah ini mengenai IPO Pak. Kan semakin besar perusahaan tersebut biasanya akan ada penawaran umum saham perdana atau IPO ya, Initial Public Offering. Beberapa bagian dari portofolio GDP Ventures sih disebutkan akan melantai di